Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Jeviani Putri, NIM 20063043 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang administrasi layanan khusus yang ada di dunia pendidikan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai apa sih pengertian dari administrasi layanan khusus dan apa-apa saja jenis administrasi layanan khusus tersebut. Baiklah, kita masuk yang materi pertama, yaitu pengertian administrasi layanan khusus. Baiklah, kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian dari administrasi layanan khusus. Untuk kita ketahui bahwasanya apa sih yang termasuk administrasi layanan khusus tersebut, kita harus tahu dulu apa pengertian dari layanan khusus. Layanan khusus ini mengandung pengertian, yaitu sesuatu yang dipersiapkan secara matang dalam memberikan suatu layanan kepada mereka yang menjadi standar untuk dilayani. Di dalam konteks pendidikan, administrasi layanan khusus ini pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa yang ada di sekolah. Pelayanan khusus yang diselenggarakan di sekolah dengan maksud untuk memperlancar pelaksanaan pengajaran dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah antara lain juga berusaha agar peserta didik senantiasa berada dalam keadaan yang baik, yang mana menyangkut pada aspek jasmani maupun rohaninya. Dari penyampaian saya di atas tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian dari administrasi layanan khusus itu mengandung arti yaitu memberikan pelayanan atau suatu usaha yang terprogram yang secara tidak langsung berkenaan dengan proses pendidikan, akan tetapi secara khusus diberikan oleh lembaga pendidikan. Di sini lembaga pendidikannya yaitu sekolah maupun perguruan tinggi kepada peserta didiknya agar mereka lebih nyaman dan merasa puas dalam proses pembelajaran. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu jenis administrasi layanan khusus. Dalam jenis administrasi layanan khusus ini terbagi menjadi 9 macam. Yang pertama itu ada layanan perpustakaan, yang kedua layanan laboratorium, UKS, kafetaria, sarana ibadah, asrama, koperasi, transportasi, dan yang terakhir yaitu toilet. Kita bahas dulu satu persatu. Yang pertama itu layanan perpustakaan. Baiklah, kita masuk kepada jenis administrasi layanan khusus yang pertama, yaitu layanan perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, serta melayani informasi-informasi yang dibutuhkan, serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Di sini di perpustakaan tersebut bisa kita memperoleh berbagai macam sumber, baik itu dari buku, jurnal, artikel. Bahkan di era sekarang dengan pesatnya kemajuan teknologi, kita bisa mengakses semua informasi melalui internet ataupun sarana komputer elektronik lainnya. Di dalam layanan perpustakaan itu sendiri, terdapat 4 macam fungsi. Yang pertama itu fungsi pendidikan, yaitu perpustakaan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk menambah pengetahuan dan mencari keterangan-keterangan yang lebih luas dari pelajaran yang didapatkan di kelas. Jadi, sebuah perpustakaan harus menyediakan bahan-bahan yang dapat memperkaya materi pelajaran dengan menyediakan buku-buku, pamflet-pamflet, gambar, film, dan lain sebagainya. Yang kedua itu fungsi informasi, yaitu di dalam sebuah perpustakaan sekolah merupakan tempat mencari informasi yang berkaitan dengan tugas siswa dan guru, serta pemenuhan rasa keingintahu siswa dan guru di sekolah. Dan yang ketiga itu fungsi rekreasi, yaitu sebuah perpustakaan memberikan kesempatan kepada siswa dan guru untuk menikmati bahan yang ada di pustaka dan dapat digunakan untuk menimbulkan suasana yang menyenangkan, seperti majalah, surat kabar, novel, film, kaset-kaset hiburan, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu fungsi penelitian, yaitu perpustakaan digunakan sebagai jawaban terhadap berbagai pertanyaan ilmiah, yang mana pertanyaan ilmiah ini yang akan dicari tahu oleh siswa agar mereka lebih tahu informasi yang lebih lanjut.
Selanjutnya yaitu layanan laboratorium. Layanan laboratorium ini merupakan sarana pembelajaran, baik secara tertutup maupun terbuka, yang digunakan oleh siswa dalam pelaksanaan praktikum. Laboratorium yang ada di sekolah dapat dibedakan atas beberapa jenis-jenis, yang biasanya disesuaikan dengan bidang studi atau kelompok bidang studi tertentu. Yang pertama, menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, menurut kelompok bidang studi, misalnya labor IPS dan labor IPA. Dan yang ketiga, menurut bidang ilmu teknik labor, laboratorium yang digunakan sebagai workshop atau bengkel kerja. Nah, yang selanjutnya yaitu UKS, atau singkatan dari Usaha Kesehatan Sekolah. Yang mana UKS ini merupakan layanan kesehatan peserta didik yang ada di sekolah agar mereka senantiasa sehat dalam proses belajar mengajar. Ketika terjadi suatu kondisi yang mana diperlukannya layanan kesehatan, mereka tidak perlu keluar ke sekolah. Dengan adanya layanan kesehatan ini, bisa lebih mempermudah siswa dalam memperoleh bantuan secara kesehatan, kecuali memang diperlukan rujukan lebih lanjut ke rumah sakit. Secara umum, tujuan dari UKS ini adalah untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan peserta didik, serta menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Selanjutnya yaitu kafetaria. Ini merupakan layanan yang tidak asing lagi bagi kita karena setiap adanya bel istirahat pasti kita akan mengunjungi kafetaria ini untuk mengisi perut kita. Nah, kafetaria ini merupakan layanan konsumsi yang ada di sekolah maupun di perguruan tinggi. Kafetaria ini secara tidak langsung mempunyai kaitan yang erat dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya karena siswa dalam keadaan yang lapar dan haus. Nah, dari kafetaria ini tidak harus diadministrasikan oleh pihak sekolah, tetapi juga dapat diadministrasikan oleh pihak pribadi di luar sekolah atau seperti Dharma Wanita Sekolah. Namun kafetaria ini tetap tidak boleh terlepas dari perhatian kepala sekolah. Kepala sekolah harus memikirkan serta mengupayakan agar kehadiran dari kafetaria atau kantin, warung yang ada di sekolah itu mempunyai sumbangan positif dalam proses belajar mengajar di sekolah. Nah, selanjutnya yaitu sarana ibadah. Layanan sarana peribadatan ini merupakan layanan yang diberikan sekolah dengan tujuan agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah, melaksanakan kegiatan keagamaan, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya agar mampu menjadi manusia yang baik dan beriman. Adanya sebuah layanan sarana ibadah ini sangatlah menunjang proses pembelajaran, karena pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya ada di rumah peribadatan. Adapun layanan rumah peribadatan yang biasanya yang ada di sekolah, seperti masjid ataupun gereja. Sekolah maupun perguruan tinggi menyediakan sarana ibadah untuk pemenuhan kewajiban kepada Tuhan, dan juga prospek pengembangan diri yang berkaitan dengan agama. Selanjutnya itu dari jenis layanan khusus di sekolah, adanya asrama, koperasi, transportasi, dan toilet. Kita bahas dulu yang pertama, asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang bertempat tinggal jauh dari sekolah, sangat diperlukan sekali asrama ini. Selain bermanfaat untuk peserta didik, asrama juga bermanfaat bagi para pendidik yang bertugas asrama tersebut. Selanjutnya yaitu koperasi. Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan beberapa orang atau badan-badan dengan bekerja sama dengan menggunakan asas kekeluargaan dalam menjalankan usaha, serta untuk mempertinggi kesejahteraan jasmania para anggotanya. Layanan koperasi ini mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan ketika telah dewasa dan mandiri. Selanjutnya yaitu transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat datang atau pulang dengan waktu yang tepat. Dan selanjutnya yaitu toilet, yang mana harus ada baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi. Baiklah, itulah hasil presentasi saya pada kali ini.
Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.